Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan sahabat setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan seseorang yang dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Umar lahir di Makkah dari kaum Bani Adi, yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Makhzum. Di masa muda, Umar biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Makkah. Ayahnya terkenal karena kecerdasannya di antara sukunya. Umar sendiri berkata, "Ayahku, Al-Khattab, adalah orang yang kejam. Dia biasa membuatku bekerja keras. Jika aku tidak bekerja, dia biasa memukuliku dan dia biasa membuatku kelelahan." Meskipun baca tulis tidak umum di Arabia sebelum Islam, Umar belajar membaca dan menulis dari masa mudanya. Walaupun bukan seorang penyair, dia mengembangkan kecintaannya pada puisi dan sastra. Menurut tradisi kaum Quraisy, saat masih remaja Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda, dan gulat. Dia tinggi juga kuat secara fisik dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Umar menjadi seorang pedagang dan melakukan beberapa perjalanan ke Romawi, Bizantium, dan Persia Sasaniyah, di mana ia dikatakan telah bertemu dengan berbagai sarjana dan menganalisis masyarakat Romawi dan Persia. Sebagai seorang pedagang, dia tidak berhasil. Pada tahun 610, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Mekah, Umar juga menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Nabi Muhammad, dan sangat menonjol dengan cara ia sering menganiaya umat-umat Islam. Dia merekomendasikan kematian Nabi Muhammad. Dia sangat percaya pada kesatuan Quraisy dan melihat keyakinan baru Islam sebagai penyebab semua perpecahan dan perselisihan. Dan dikarenakan banyak penganiayaan pada saat itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa pengikutnya untuk bermigrasi ke Abyssinia. Ketika sekelompok kecil Muslim bermigrasi, Umar menjadi khawatir tentang persatuan Quraisy di masa depan, lalu ia memutuskan untuk segera membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar masuk Islam pada tahun 616, 1 tahun setelah umat Muslim migrasi ke Abyssinia. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Nabi Muhammad, Umar bertemu dengan sahabatnya Nuaim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, Nuaim malah berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri wahai Umar. Apakah menurut engkau Banu Abdu Manaf akan membiarkanmu berlarian hidup-hidup setelah engkau membunuh putra mereka yang bernama Muhammad? Mengapa engkau tidak kembali ke rumahmu sendiri dan setidaknya meluruskan saudarimu terlebih dahulu?" Di sini Nuaim menyuruh Umar untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri dan mengabarkan bahwa saudara perempuannya, Fatimah dan suaminya telah masuk Islam. Lalu setibanya di rumah,
Umar mendapati adik dan iparnya, Sa'idi bin Zaid, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha yang sedang diajari oleh seorang sahabat Nabi Muhammad, Habab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, Habab yang mengetahui Umar datang, ia pun segera bersembunyi. Sampai Umar masuk ke dalam lalu mulai bertengkar dengan saudara iparnya Sa'idi. Dan ketika Fatimah hendak membela suaminya sambil mengatakan, "Engkau boleh membunuh kami, tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar marah dan menampar adiknya begitu keras sehingga terjatuh ke tanah sampai keluar darah dari mulutnya. Lalu ketika Umar melihat darah keluar dari mulut saudara perempuannya, Umar pun terdiam karena rasa bersalah. Dan secara lembut Umar pun membujuk saudara perempuannya agar memberikannya apa yang baru saja mereka baca. Saudarinya langsung menjawab negatif dengan berkata, "Kamu najis, dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Umar bersikeras saat itu, tetapi saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman kecuali dia membasuh tubuhnya terlebih dahulu. Hingga Umar akhirnya menyerah. Ia pun membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, طه 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 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Dan setelah Umar melihat dan membaca surat Taha, hati beliau pun tersentuh hingga memuji dan memuliakan isi dari surat Taha tersebut. Bahkan Umar pun menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar itu, Habab yang tadinya bersembunyi pun langsung keluar dan berkata, "Wahai Umar, aku akan beri kabar gembira kepadamu. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah pada malam Kamis." Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapapun di antara mereka yang engkau ridhoi." Sepertinya doanya beliau telah terkabul untuk kebaikanmu Umar. Lalu Umar meminta ditunjukkan keberadaan Rasulullah. Dan Umar kemudian pergi untuk mencari Nabi Muhammad dengan pedang yang sama yang sebelumnya dia maksudkan untuk membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi kali ini Umar berniat datang untuk menerima Islam di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Sobat ilmu yang dimuliakan Allah. Setelah itu, sampailah Umar di suatu tempat yaitu rumah Arkam, yang dimana adalah tempat Rasulullah berada dan berkumpul dengan para sahabatnya saat itu. Kemudian salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumah tersebut, lalu ia pun mengabarkannya langsung kepada Rasulullah dan para sahabat. Lantas mereka yang sedang berkumpul Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Umar datang." Lalu Umar mengetuk pintu, dan Hamzah bin Abdul Muthalib pun berkata, "Bukakan pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Setelah dibukanya pintu, kemudian Umar bin Khattab pun bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapannya, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab." "Ya Allah,
muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah berkata, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar." Seketika itu pula dari lubuk hati yang paling dalam Umar bin Khattab langsung mengucapkan kalimat syahadat, dan keislaman Umar pun disambut dengan bahagia oleh Rasulullah dan para sahabat dengan seruan takbiran yang keras. Menurut riwayatnya, Umar bin Khattab adalah orang yang ke-40 masuk Islam saat itu. Setelah masuk Islam, Umar yang gigih dan perkasa memberi saran kepada Rasulullah agar tidak hanya menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pun mulai berdakwah dengan terang-terangan. Menurut satu catatan, setelah masuk Islam, Umar secara terbuka melakukan sholat di depan Ka'bah sebagai tetua Quraisy. Sementara itu, tetua Quraisy lainnya seperti Abu Jahal dan Abu Sufyan dilaporkan marah besar atas hal tersebut. Karena hal ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan ajaran Islam secara terbuka. Namun, pada saat itu Umar bahkan menantang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan sholat, meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang sholat terang-terangan. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Makkah. Setelah peristiwa inilah umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjidil Haram untuk pertama kalinya. Dan Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita, hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak sholat di Masjidil Haram sebelum Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami sholat di masjid, dan tidak ada yang berani melarang." Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah Umar bin Khattab masuk Islam yang bisa menjadi pembelajaran dan menambah pengetahuan agama Islam. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.